Kira-kira gimana sih experience gua nyobain kamera mirrorless Lumix lagi? Dan bahkan kali ini gua nyoba di versi flagship Micro Four Third-nya, alias Lumix GH6. Kira-kira gimana? Kita akan bahas setelah intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini, gue bakal sedikit mereview kamera mirrorless MFT flagship terbaru dari Lumix, yaitu adalah Lumix GH6 atau GH6. Sedikit disclaimer dulu, review gue ini nggak bakal in-depth. Kita di sini berdasarkan experience yang bener-bener kita coba aja di kamera ini dan poin-poin yang menurut gue menarik buat dibahas. Mungkin nggak mengcover secara komplit, tapi gue harap bisa memberikan insight tambahan buat temen-temen yang mungkin udah tertarik buat beli kamera ini. Tapi kalau kalian pengen yang cukup mendetail, udah ada beberapa reviewer lain juga yang bahas duluan, kayak Info Fotografi dan Mas Gunrok. Jadi kalau mau lebih komplit, bisa cek juga video mereka buat nambahin insight kalian. Tapi pastinya kita juga open kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kameranya. Gua dengan senang hati akan bantu jawab, kalau bisa. Dan ya mungkin langsung aja kita bahas soal kameranya. Lumix GH6 ini pas gue cek di e-commerce dia dijual seharga Rp33.569.000 untuk body only. Nggak murah emang untuk sebuah kamera bersensor MFT, tapi kalian harus paham kalau yang kalian dapatkan di sini adalah kamera MFT high end, top of the line, kamera mirrorless MFT dengan teknologi paling tinggi. Pertama, gue mau bahas impresi fisiknya dulu. Untuk sebuah kamera MFT, menurut gue dia terbilang gede banget. Bahkan yang gue tahu dia lebih gede dari generasi sebelumnya, yaitu GH5. Tapi sebenarnya sih secara ergonomi, kamera ini masih terasa nyaman buat dioperasikan. Akses dial dan tombol gampang, nggak terlalu berat juga buat dipakai handheld kayak gini. Gripnya juga terasa enak, nyeplak banget sama tangan. Desainnya juga oke, kelihatan profesional banget. Pemanis warna merah di dua tombol record dan pada list dial drive mode-nya juga bikin kelihatan keren. Cuman emang perbandingan ukuran body dengan sensor yang dibawa itu menurut gue lumayan ekstrim. Tapi dari situ gue berharap banyak karena seharusnya dia bisa menyematkan teknologi yang luar biasa ke dalam body kamera ini. Dan emang salah satu faktor dia makin gede juga karena sekarang ada active cooling, ada kipas di dalam body kameranya yang membuatnya udah sangat aman untuk record unlimited dan nggak ada problem soal overheating. Lalu kipasnya sendiri juga bisa kita atur intensitasnya lewat menu, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan di workflow kita. Yang jelas di pengetesan gua, kamera ini sama sekali nggak kenal dengan yang namanya overheating. Desain layarnya juga keren ya. Di sini dia kayak Lumix S1 Edge atau S1H setahu gua. Jadi dia vari-angle tapi mekanismenya bisa untuk tilt up juga menghadap ke atas. Jadi kalian tim vari-angle ataupun tilt screen gua rasa bisa mengapresiasi layar kamera ini. Untuk I/O juga udah pasti dia komplit, ada mic input, headset output, dan untuk HDMI-nya sendiri dia juga udah pakai port yang full size sehingga lebih reliable untuk penggunaan jangka panjang. Kamera ini udah dilengkapi dengan sensor MFT 25 megapiksel dan ini adalah kamera mirrorless MFT dengan resolusi sensor tertinggi yang ada saat ini. Karena umumnya kamera mirrorless MFT itu terbatas di 20 megapiksel. So dengan 25 megapiksel, GH6 ini udah menaklukkan batasan tersebut. Untuk videonya sendiri udah pasti pada kamera MFT flagshipnya Lumix ini komplit banget pilihannya. Dia support up to 5,7K 60p, UHD dan DCI 4K, 10-bit 422 up to 120 frame per second. Jadi yang demen slow-mo dan mau gambar tajam di 4K, kamera ini udah mumpuni. Dan setahu gua ini adalah kamera mirrorless paling murah saat ini yang mampu untuk merekam slow-mo 4K 120p. Opsi kalian di brand lain harganya jauh lebih tinggi. Lalu pada mode VFR-nya, kalau di resolusi Full HD, kamera ini bisa merekam hingga 300 frame per second. Gokil
gokil banget buat kalian yang demen slow-mo, yang demen eksperimen visual dengan high frame rate. Walaupun high frame rate beda di sini sama VFR, dan VFR ini yang bisa sampai 300 frame per second. Cuman untuk mode VFR ini bedanya adalah dia nggak nangkep suara aja, cuma visual aja, dan slow-mo-nya udah langsung jadi di body kameranya. Nggak perlu kita pelanin di proses editing. Lalu yang luar biasa juga, kamera ini mampu merekam dengan kodek Apple ProRes secara internal. Kodek yang memang kepake banget biasanya di produksi profesional karena kompresinya yang nggak begitu ekstrim sehingga membawa data yang lebih fleksibel buat kebutuhan post processing. Bisa mempertahankan informasi visual dengan sangat baik dan enteng juga, terutama di desktop-desktopnya Apple pastinya. Cuman untuk merekam di ProRes ini kalian wajib pakai memori CF Express Type B, nggak bisa pakai SD card-nya aja. Gue sih merasa perekaman dengan kodek Apple ProRes ini perlu banget buat dinormalisasi di kamera mirrorless profesional pada masa mendatang. Jadi buat kamera yang nanti launching, gue berharap banget ada fitur ini juga untuk videonya, sehingga kita bisa record kodek yang bener-bener profesional ini, yang bisa dibilang dia masuk industri standar juga, tanpa perlu menggunakan external recorder kayak Atomos. Ini juga udah diterapin di mirrorless flagshipnya Nikon ya, Nikon Z9, dan gue berharap ini diterapin juga di brand-brand lain ke depannya. Nggak perlu sampai ProRes RAW kayak si Z9 lah. ProRes HQ aja udah cukup buat ningkatin fleksibilitas kita di post-processing. Soal gambar, dia juga ada fitur dengan nama dRBoost yang bisa memberikan extra dynamic range pada video kita. Karena memang typical dynamic range pada sensor MFT itu terbilang lebih sempit dibandingkan kamera bersensor besar. Jadi sistemnya itu sensor dia mengambil data 2 kali dengan ISO rendah dan ISO tinggi, lalu digabungin untuk membentuk gambar akhirnya. Dan itu keren sebenarnya karena sistemnya terdengar kayak sensor sinemanya Canon dengan sebutan DGO, Dual Gain Output, yang kayak di C70 yang pernah kita bahas juga di channel ini. Cuman ketika kita aktifkan dRBoost ini, si GH6 ISO terendahnya jadi 800 kalau di mode normal dan jadi 2000 kalau pakai Vlog. Jadi agak sulit mungkin buat kalian yang mau shoot di kondisi cahaya yang cukup terang. Jadi butuh filter ND banget buat standby di sekitar kalian. Terus yang gue juga suka dari Lumix, pas kemarin gue nyobain lensa anamorfiknya Sirui, pakai Fuji atau Sony itu agak ribet previewnya. Perlu Atomos atau monitor eksternal yang bisa di stretch previewnya biar bisa atur komposisi dengan jelas. Sedangkan di GH6 ini, dia langsung ada opsi untuk preview gambar dengan mode anamorfik dengan berbagai pilihan squeeze factor juga. Lalu sampai saat ini cuma mirrorless Lumix doang yang punya mode stabilisasi khusus untuk penggunaan anamorfik. Bener-bener Lumix ini racun banget pasti buat para filmmaker. Dan kita juga sama-sama tahu sistem IBIS Lumix juga nggak perlu diragukan lagi sebenarnya. Masalah stabilisasi udah juara banget. Sampai saat ini gue bisa bilang masih terbaik dari semua kamera yang pernah gue coba. Buat autofocus, seperti biasa, ini masih jadi minus terbesar Lumix. Buat gua dan mungkin beberapa kreator lain yang di workflow-nya pakai autofocus banget. Karena di Lumix GH6 ini dia masih pakai sistem contrast detect autofocus. Emang beberapa kali pas kita tes, dia kelihatan cukup responsif sih. Jadi kelihatan ada perkembangan juga dibandingkan generasi sebelumnya. Cuman nggak konsisten gitu, nggak bagus terus juga. Kadang responsif, kadang beberapa saat kemudian dia mulai lari-larian lagi. Dan dia sering hunting fokus juga. Jadi nggak reliable buat kita yang produksinya hampir selalu memanfaatkan fitur autofocus. Lalu di masa depan, kamera ini juga dijanjikan satu fitur yang menurut gue bakal asik banget. Dan gue harap bakal ada di brand lain juga. Yaitu perekaman data langsung ke SSD eksternal via USB Type-C. Jadi kayak Blackmagic Pocket Cinema Camera. Buat sekarang pas gue tes fiturnya belum ada, tapi pas udah nongol nanti itu jelas fitur yang bener-bener menarik dan jadi nilai jual untuk si Lumix GH6 ini. By the way, Lumix sih mengklaim kalau si GH6 ini adalah kamera hybrid. Ya nggak salah sebenarnya. Cuman gua ngerasanya kamera ini sangat video-centric dengan fitur-fitur video yang luar biasa. Kalau ngomong soal fotografi nggak banyak highlightnya yang gua tahu. Paling sensornya yang udah lebih gede resolusinya dibanding kamera MFT lainnya. Lalu dia ada fitur handheld high res, dimana dia bisa ambil foto berkali-kali untuk dijahit menjadi foto dengan resolusi besar. Di sini bisa sampai 100 megapiksel. Dan itu juga bisa kita ambil tanpa tripod, handheld aja dipegang tangan kayak gini. Yang sebenarnya menunjukkan juga betapa gokilnya IBIS di GH6 ini.
Mungkin sekarang kita lihat aja beberapa footage yang diambil pakai kamera ini. Pastiin kalian nonton di resolusi tinggi. Gimana kesimpulan dari gua? Buat gua, kamera ini belum begitu cocok buat apa yang gua kerjakan dengan workflow yang selama ini gua jalanin. Walaupun spesifikasinya benar-benar menggoda, jujur aja, dengan harga yang sangat reasonable. Kalian bayangin aja, 30 jutaan dapat 4K 120p, slow-mo 4K, Full HD-nya bisa sampai 300 frame per second, kalian bisa ambil footage-footage slow-mo kelas TVC gitu kan. Apple ProRes Active Cooling built-in di bodinya, ada kipas dan heatsink di dalamnya, bisa record unlimited, ergonomi nyaman, gambar cakep, dan file yang kuat banget buat di post processing. Menurut gua, itu semua membuat kamera ini racun banget. Cuman semua itu nggak cukup kalau gua harus mengkompromikan autofocus. Tapi buat kalian yang nggak perlu autofocus dengan fitur yang ditawarkan, harusnya kamera ini jadi sangat menarik dengan kapabilitas yang mampu dia lakukan. Apalagi kalau kalian filmmaker ya, atau benar-benar berada di professional video production. Gua rasa ini cocok banget, karena emang gua merasa komposisi fitur yang diberikan kamera ini benar-benar spesifik untuk memaksimalkan elemen visual yang terbaik di harga yang masih reasonable. Bahkan ada preview anamorphic dan punya mode IBIS khusus untuk lensa anamorphic tuh menurut gua spesifik banget dibuat untuk para filmmaker. Dan gue rasa kalau kalian rigging aja secara komplit, kamera ini mampu untuk menggantikan fungsi kamera cinema menurut gue. Karena fitur-fitur yang kita bahas tadi juga udah mendekati kamera cinema gitu. Jadi bakal cocok banget tergantung dengan workflow dan konten yang kalian kerjakan. Tapi itu sedikit pembahasan gue dari Lumix GH6 kali ini. Kayak biasa, kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Semoga video ini bisa jadi insight tambahan, semoga bisa memberi kalian referensi juga. Dan itu aja sedikit dari gue. Kalau ada yang kurang, taruh di kolom komentar. Oke, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.